Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe leader semuanya, everyone safe always. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan individual OHS Scorecard Matrix yang akan mulai kita implementasikan di tahun 2026 ini. Adapun yang perlu kami jelaskan, yang pertama adalah terkait dengan target. Ya, jadi bagaimana kita menetapkan target? Jika sebelumnya kita tetapkan target berdasarkan di departemen apa Bapak dan Ibu semuanya bekerja, ya. Dulu kita bagi menjadi 3, yaitu departemen operasional, departemen support, dan juga departemen administration. Ya, kedepannya tidak lagi kita gunakan cara seperti itu, tapi kita menetapkan target berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan yang Bapak dan Ibu semua lakukan. Ya, jadi akan ada 2, yaitu operasional dan administration. Pekerja operasional adalah pekerja yang kegiatan pekerjaannya lebih banyak dilakukan di luar ruangan atau di luar kantor, dan atau secara langsung bertanggung jawab pada keselamatan operasional. Kalau pekerja administration adalah pekerja yang kegiatan pekerjaannya lebih banyak dilakukan di dalam ruangan atau kantor. Contoh misalkan supervisor admin di mining atau planner di maintenance. Nah, yang mana kalau kita melihat nature departemennya adalah departemen operasional gitu. Tapi kalau kita melihat supervisor, admin, dan planner secara tipe pekerjaannya, teman-teman lebih banyak menghabiskan pekerjaan itu di dalam ruangan atau di dalam kantor, sehingga nanti kedepannya targetnya sudah tidak ikut lagi target operasional, melainkan akan ikut target administration. Ya, sehingga nanti silahkan ketika kami dari Departemen OHS sudah menetapkan target dan ada yang tidak sesuai, misalkan Bapak ini saya sifat pekerjaannya administration gitu, atau ini tim saya harusnya bukan administration, ini harusnya operasional, nanti silahkan dikonfirmasikan kepada kami. Setidaknya kita sudah membuat panduannya bagaimana kita menetapkan target tersebut. Pelaporan bahaya atau hazard report, ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara membuat hazard report. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah paham terkait hal ini. Yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan target hazard report ini ada sedikit penurunan target, ya, sesuai dengan masukan dari berbagai pihak gitu. Hanya saja kami berharap Bapak Ibu semuanya, dengan kita menurunkan target ini tidak berarti kemudian kita mendorong kawan-kawan untuk tidak lagi proaktif melaporkan bahaya gitu. Justru harapannya dengan target ini turun, kita punya opportunity, kita punya kesempatan untuk membuat hazard report yang jauh lebih baik dari sisi kualitas. Ya, jadi tidak ada lagi kesalahan yang kita lakukan yang ini seharusnya bukan hazard report ini gitu. Itu harusnya masuknya ke pelaporan melalui helpdesk set service, ya. Jadi tidak ada lagi ke depan seperti itu. Benar-benar semuanya yang dilaporkan melalui hazard report memang kondisi bahaya, ya, yang dapat berpotensi untuk menimbulkan adanya kecelakaan kerja kalau kita tidak melakukan corrective action segera gitu ya. Nah, nanti bagaimana kita merecord gitu ya pencapaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya adalah melalui MSAFE. Jadi kami akan melihat di MSAFE apakah Bapak dan Ibu semuanya sudah membuat hazard report. Nah, maka dari itu harapannya setiap hazard report yang dibuat tolong di-input atau di-submit melalui MSAFE sehingga akan terrecord dengan baik ya, sambil kita menunggu nanti Merdeka Mobile harapannya segera bisa kita gunakan dengan maksimal. Yang kedua terkait dengan coaching dan mentoring, mungkin ini adalah hal yang baru. Jika sebelumnya
kita hanya mendengar istilah coaching ya yang sudah kawan-kawan lakukan melalui program SCCP. Nah, mulai tahun 2026 nanti kita akan gandengkan coaching dan mentoring, yang mana sebenarnya coaching dan mentoring ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, khusus untuk mentoring, mungkin saat ini kita masih bertanya-tanya bagaimana kita melakukan mentoring. Nah, nanti kita akan segera launching ya programnya, kita akan lakukan sosialisasi atau pelatihan. Jadi untuk targetnya ke depan kita bisa melakukan coaching atau mentoring, kita bisa melakukan salah satu di antaranya atau kita bisa melakukan kedua-duanya gitu ya. Harapannya dengan coaching dan mentoring ini semakin sering kita melakukan coaching dan mentoring, semakin timbul ya, semakin ada komunikasi yang positif antara kita dengan tim kita, dengan anggota kita, dengan rekan kerja kita, ataupun bahkan dengan atasan kita. Ada komunikasi yang positif untuk kita membangun budaya keselamatan yang kuat, yang berkelanjutan gitu ya. Dan juga dengan kita melakukan mentoring, dengan pendampingan di tempat kerja, harapannya nanti semua orang bekerja itu benar-benar dengan cara bekerja yang benar, yang aman, yang selamat. Jadi seperti itu, kami pikir coaching dan mentoring ini adalah program yang bagus. Ya, kalaupun dalam prakteknya saat ini kita belum optimal, itulah PR kita bersama-sama untuk memaksimalkan program coaching dan mentoring. Untuk targetnya sendiri sebenarnya ini tidak banyak Bapak Ibu semuanya. Untuk saat ini kita hanya mentargetkan setiap 2 bulan kita minimal melakukan satu di antara coaching atau mentoring atau kedua-duanya kita bisa lakukan. Jadi seperti itu, ini tolong dilakukan dengan baik. Bagaimana kita merekordnya, nanti OHS akan melihat dari bukti pelaksanaan. Yang saat ini sudah ada adalah pelaksanaan SCCP. Ya, jadi nanti coachingnya akan mengisi melalui link Google Drive atau link barcode yang sudah kita siapkan ya, Google Form, bukan Google Drive. Nanti dari record itulah yang akan kami cek dan akan kami anggap itu sebagai pencapaian atau pemenuhan target dari Bapak Ibu semuanya. Untuk mentoring akan segera nanti kami buat dan sampaikan ke Bapak Ibu semuanya bagaimana cara kita melakukan dan juga merecord program mentoring ini. Selanjutnya periksa. Periksa ini yang berubah hanya targetnya. Dengan kita mengurangi target hazard report, beberapa level jabatan akhirnya kita putuskan untuk kita tambah target pelaksanaan periksa. Karena periksa ini adalah hal yang penting, khususnya di area operasional. Kita harus memastikan bahwa critical activity di lapangan telah dilengkapi atau telah didukung dengan critical control yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kita harus memverifikasi sehingga teman-teman supervisor operasional, ya, superintenden operasional mendapatkan jatah target yang sedikit lebih banyak daripada kawan-kawan yang lain. Ya, karena memang secara nature pekerjaannya periksa ini paling tepat memang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan operasional. Ya, bagaimana kami merecord? Ya, tentu saja melalui web periksa. Ya, nanti kami akan melihat seberapa banyak periksa yang dilakukan Bapak dan Ibu semuanya setiap bulannya. Dan juga yang perlu kami ingatkan adalah minta tolong ketika melakukan periksa benar-benar dilakukan secara terencana dan dengan maksimal sehingga kita bisa meng-capture kalau memang ada critical control di lapangan yang belum tersedia atau belum dilakukan ya. Jadi kita juga ada target bahwa pelaksanaan periksa ini minimal satu site BSI ini harus ada 5% non conformance gitu ya, sehingga harapannya ini memicu kita untuk benar-benar melakukan periksa dengan optimal. Kalau kita melakukan dengan kondisi kita saat ini seharusnya non-conformance itu akan muncul di setiap periksa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah SMSI atau Senior Management Safety Inspection, yang mana kegiatan SMSI ini wajib dilakukan oleh superintenden dan
manajer. Ya, targetnya tidak banyak Bapak Ibu semuanya. Setiap 2 bulan, setiap superintenden dan manajer akan mendapatkan target 1 kali SMSI minimal. Ya, jadi ini akan dilakukan seperti biasanya yang saat ini sudah berjalan. Kami akan merecord pencapaian SMSI ini berdasarkan dari absensi SMSI itu sendiri ya. Jadi SMSI yang dimaksud di sini adalah SMSI yang difasilitasi oleh OHS setiap 1 minggu 1 kali, yang mana nanti akan cross departemen ya, semua departemen akan terlibat dalam SMSI dan kita akan berkeliling bergantian mendatangi masing-masing area departemen ya. Nah, ini yang sedikit kami pertegas gitu, yang kami perjelas mengenai inspeksi area kerja. Yang sebelumnya mungkin kawan-kawan bingung apa sih ini bedanya inspeksi area kerja dengan SMSI gitu ya. Jadi kita sudah buat clear, kita sudah definisikan ulang apa itu inspeksi area kerja, sudah kita tuliskan di technical standard ya, sehingga ke depan ini tidak menjadi hal yang ambigu lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi inspeksi area kerja ini adalah salah satu bentuk inspeksi terencana ya, sama seperti SMSI, hanya saja inspeksi area kerja ini dikelola masing-masing departemen. Silahkan kalau mau melibatkan tim safety di area masing-masing ya. Tapi tanggung jawab inspeksi area kerja ini adalah menjadi tanggung jawab departemen. Di sini berarti manajer departemen yang mana manajer departemen harus memastikan di masing-masing area atau di departemen masing-masing nanti ya mulai tahun 2026 harus menjadwalkan yang namanya inspeksi area kerja 1 kali setiap minggu. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah supervisor up level di departemen tersebut. Ya, jadi bersama-sama itu seminggu sekali berkumpul seperti SMSI, tapi hanya internal departemen itu saja dan kemudian melakukan inspeksi. Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh beberapa departemen ya. Yang kami tahu salah satunya di mining itu rutin yang melakukan inspeksi area kerja. Nah, untuk target individualnya sendiri tidak banyak Bapak Ibu semuanya, minimal manajer 1 kali lah ikut gitu per bulan. Jadi sebulan itu kan ada 4 minggu, dari 4 pelaksanaan ya seharusnya minimal 1 kali manajer ikut. Superintendent untuk operasional dan supervisor operasional ataupun supervisor administration itu 2 per bulan dan superintendent administration itu 1 per bulan. Bagaimana kami merecord? Kami akan melihat absensi nanti ya, absensi ataupun bukti laporan yang sudah dibuat untuk kegiatan inspeksi area kerja di minggu tersebut ya. Nanti absensi ini sementara secara manual nanti akan kami siapkan Google Drive untuk diupload, atau ke depan sepertinya kami nanti akan siapkan Google Form untuk diisi absensi inspeksi area kerja, atau di beberapa departemen sepertinya sudah punya aplikasinya untuk inspeksi area kerja ini secara online, sehingga nanti kami akan minta akses ke sana untuk dapat melihat record absensi daripada inspeksi area kerja yang dilakukan di masing-masing departemen. Selanjutnya adalah terkait dengan safety talk ya. Kami mentargetkan minimal ya, Bapak Ibu semuanya di level subten dan manajer itu setiap 1 bulan itu 1 kali lah, hadir dan juga berbicara di safety talk ya, agar kita sebagai pemimpin itu dirasakan kehadirannya oleh kawan-kawan gitu, dilihat, dirasakan, ada komunikasi di sana gitu ya, memberikan arahan pada saat safety talk. Kalau untuk supervisor tentu saja ini sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu semuanya untuk memastikan setiap minimal 1 kali dalam 1 minggu safety talk di area masing-masing itu dilakukan. Ya, bagaimana nanti kami merecordnya atau melihat pencapaiannya melalui absensi safety talk di masing-masing departemen yang nanti Bapak dan Ibu semuanya upload di Google Drive yang sudah disediakan. OHS
komite meeting ya. Nah, ini adalah kegiatan rutin kita 1 kali setiap bulan yang dipimpin langsung oleh KTT ataupun yang mewakili pada saat itu. Ya, ini targetnya adalah setiap manajer departemen minimal 1 kali dalam setiap bulan itu harus hadir. Bagaimana kalau sedang cuti? Kalau sedang cuti berarti siapa yang ditunjuk aktingnya saat hari itu, yaitu yang harus hadir, dan itu yang kami record sebagai kehadiran manajer. Ya, selain manajer, kami juga mentargetkan untuk superintendent. Namun superintendent ini tidak semua subten yang ada saat bulan itu harus hadir semua, tidak. Ya, jadi setiap manajer membawa minimal 1 superintendentnya. Nah, ketika ada 1 superintendent yang hadir, ya otomatis ini akan menggugurkan kewajiban superintendent yang lain. Sehingga misalkan ini di departemen mining Pak Rudi membawa 1 orang superintendentnya, ya. Nah, otomatis superintendent yang lain sudah akan kami record sebagai hadir di dalam komite meeting ini, ya, karena ruangan kita juga terbatas, kita tidak mungkin juga mengajak semua orang untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi silahkan dioptimalkan saja. Kalau memang hari itu bisa membawa 1 ya 1, kalau memang harus membawa 2 atau 3 superintendent, silahkan saja kami kembalikan ke masing-masing departemen dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang ada saat ini. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kehadiran kita pada event-event atau aktivitas kesehatan ya. Saat ini yang kita ketahui, kita punya program majelis, kita punya program Run and Walk Challenge ya, dan nanti akan ada beberapa program kesehatan yang lainnya. Nah, ini kita targetkan Bapak Ibu semuanya minimal 1 kali per bulan itu ikut ya, supervisor, subten, manajer ya. Bahkan nanti kita akan targetkan itu sampai ke level non-staff. Hanya saja saat ini kita masih belum punya konsepnya untuk bagaimana bisa merecord, tapi kita punya semangatnya bahwa ini harus kita targetkan demi kesehatan kita semua. Ya, sesegera mungkin nanti kami akan launching programnya dan memperjelas bagaimana cara kita memastikan bahwa masing-masing dari kita sudah mengikuti program atau event kesehatan ini. Ya, untuk saat ini yang sudah ada adalah majelis dan virtual challenge untuk olahraga, itu yang perlu kita ikuti. Ya, minimal lah salah satu di antara berbagai program itu yang kita akan record sebagai attendance kita pada program health activity event. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video yang kami buat kali ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu semuanya memperjelas terkait dengan OHS scorecard kita yang baru di tahun 2026, khususnya untuk target individual. Ya, kalau ada hal yang kurang jelas, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi kami di Departemen OHS. Ya, kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, target semuanya yang kita tetapkan itu tujuan utamanya adalah untuk mendorong kita gitu agar lebih proaktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita terhadap keselamatan. Ya, jadi harapannya jangan dibuat berat gitu, jangan dibuat atau difikirkan seolah-olah target ini membebani kita, tidak gitu. Justru ini harus menjadi motivasi kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita jauh lebih baik. Ya, target yang kita set up adalah target minimal, sehingga sebisa mungkin Bapak Ibu semuanya melakukan semua hal yang berkaitan dengan safety scorecard ini jauh melebihi target dan tentu saja dengan kualitas yang optimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone safe, always. BSI, rumah kita.